Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kudus yang mengajar, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penginjil Lukas adalah juga yang menulis kisah para rasul. Dia tahu betul perkembangan dan pertumbuhan gereja pada awal mula setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga. Ia juga menceritakan bagaimana para rasul dengan gagah berani mewartakan Yesus Kristus yang sudah wafat dan bangkit kembali sebagai anak Allah yang hidup. Ia mengisahkan bagaimana Petrus dan para murid yang lain berhadapan dengan para penguasa dan pemerintah pada saat mereka mewartakan Injil Tuhan. Melalui perikop Injil pada hari ini, para pengikut Tuhan Yesus diingatkan untuk tetap setia dan tidak takut mewartakan imannya akan Yesus Kristus. Mereka diingatkan oleh firman Tuhan agar berani mengakui anak manusia di hadapan banyak orang, apapun keadaannya. Bahkan mereka tidak perlu mengkhawatirkan akan pembelaan yang bakal mereka lakukan, sebab Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ingatan akan firman Tuhan itulah yang menginspirasi Petrus dan kawan-kawan untuk tidak mundur dalam karya pewartaan Injil kepada orang-orang sebangsanya yang telah menolak dan membunuh guru mereka. Saudara-saudari terkasih, satu hal bahwa mereka harus memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit. Hal lain, mereka harus memiliki keyakinan dan tidak boleh memiliki keraguan akan iman yang telah dianugerahkan kepada mereka. Pesan Yesus jelas. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian juga sebaliknya, jika orang menyangkal Anak Manusia, ia pun akan tidak diakui oleh Yesus. Mereka harus percaya pada Roh Kudus yang diutusnya, sebab dialah yang akan membimbing dan menuntun mereka kepada kebenaran yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dia akan mengajar mereka tentang kebijaksanaan, tentang kasih Allah kepada semua manusia. Mereka harus memiliki kepastian iman dan penyertaan Allah dalam Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati mereka untuk mengatakannya. Mereka mendengar dan mereka melihat bagaimana para murid Tuhan Yesus berjibaku dan ngotot memperjuangkan iman
akan kebangkitan Kristus di hadapan para penguasa. Mereka tidak takut dipenjara atau dikurung. Mereka bergembira karena boleh menjadi saksi Tuhan yang sudah bangkit. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang bersemboyakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita diberi dan memiliki hak untuk menghayati dan menghidupi iman kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tanpa rasa takut dan rasa tidak nyaman atau was-was. Beberapa tahun yang telah lama berlalu, kita mendengar tentang perusakan, penistaan, dan pembakaran rumah ibadat atau gereja oleh oknum yang memiliki pemikiran sempit tentang imannya dan menganggap kafir orang-orang seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menarik bahwa dengan peristiwa tersebut, umat Kristen tetap sabar, menerima dan bahkan berdoa semoga ada pertobatan dari mereka yang telah salah bertindak dalam tirani kesewenang-wenangan karena merasa paling benar, dan orang-orang Kristen itu adalah kelompok sesat. Memang, kalau mengenang peristiwa di masa lalu tersebut, hatiku sedih, jiwaku terkoyak, bahkan aku malu. Mengapa di tengah bangsa yang menjunjung keragaman ini masih ada orang yang fanatik dengan pendiriannya sendiri dan mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan jalan pemikirannya? Sudahlah, itu adalah masa lalu. Namun, apakah kita tidak memiliki tantangan lain pada masa sekarang ini? Tentu saja ada. Beberapa dari antara kita dikucilkan dari pergaulan umum karena kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan ada orang yang dipaksa melepaskan imannya akan Yesus kalau menduduki jabatan penting, kalau mau mempersunting gadis pujaannya yang tidak seiman, dan masih banyak lagi kalau yang lainnya. Saudara-saudari terkasih, ada satu janji yang pasti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua yang percaya kepadanya. Ketika kita menghadapi pencobaan iman, marilah kita mendengarkan firman-Nya ini. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Ia tidak membiarkan kita ragu-ragu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menganugerahkan Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra, untuk membela dan menguatkan kita. Gereja dewasa ini haruslah menyimak, membaca, dan mendengarkan kesaksian gereja awal ketika mereka berusaha dan berjuang untuk berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit
untuk mereka. Mereka tidak takut pada bangsa Yahudi yang mengejar-ngejar mereka. Mereka tidak takut akan penjara yang mengurung tubuh mereka. Bahkan mereka tidak takut mati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya adalah Santo Stefanus, martir pertama. Tuhan mau satu hal ini, hendaklah kita setia kepadanya. Sisanya serahkan kepada Roh Kudus yang akan menggantikan apapun yang tidak bisa engkau kerjakan sendiri tanpanya. Apakah aku berani bersaksi tentang Yesus Tuhan kita dibantu oleh Roh Kudus Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk setia dan berpegang teguh pada iman yang dianugerahkan melalui Gereja Kudus. Ajarilah kami untuk bersaksi dengan menyatakan iman kami setiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.